Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam presentasi kami pada mata kuliah Hukum Etika dan Profesi dengan dosen Bapak Muhammad Alfi Pratama, S.Phil, M.Phil. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai profesi hukum advokat. Bersama saya Dila Tiarani dan rekan-rekan saya Dik Bayu Kusuma, Silmi Sudrajat, Farhan Latifan, Irfan Joli, Muhammad Rasul, Ega Ferdiansyah, Ginta Winata, Raitya Purnama, dan Dela Wulan Utami. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai masalah profesi hukum advokat, dan yang kedua mengenai kode etik hukum advokat. Yang ketiga mengenai model pendekatan utilitarianisme hedonistik Paulus atau deontologi dalam 2 formula Immanuel Kant yang akan dihubungkan pada profesi hukum advokat. Sebelum membahas ketiga pokok pembahasan tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi. Definisi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan definisi etika dan definisi profesi. Yang pertama, ada definisi etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya karakter atau tunggal, dan taeta jamak yang artinya adat kebiasaan. Jadi, etika adalah ilmu yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk tentang perilaku manusia. Selanjutnya, ada definisi etika profesi. Etika profesi memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Selanjutnya, ada prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Semua profesi dengan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesi, maka profesi dapat dianggap memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam menjalankan setiap tanggung jawab profesi, keadilan ini harus diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, prinsip otonomi. Wewenang dan kebebasan ini harus dijalankan sesuai dengan kode etik yang dimiliki oleh profesi sebagai seorang profesional. Yang keempat, prinsip integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seorang yang harus dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Tentunya konsisten dalam menjalankan moral ini berkaitan dengan profesionalitas. Selanjutnya, ada fungsi dari etika profesi. Yang pertama, etika profesi sebagai pedoman bagi seluruh profesi tentang prinsip profesionalitas yang telah ditetapkan. Kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Ketiga, sebagai sarana untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak lain di luar organisasi tersebut yang terkait dengan hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi profesi hukum advokat. Profesi hukum advokat sendiri dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228. Maka istilah advokat sudah menjadi baku dan berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum. Serta dalam wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian adapun definisi advokat secara bahasa. Istilah advokat sendiri bukan berasal dari bahasa asli Indonesia, melainkan advokat berasal dari bahasa Belanda.
yaitu advocate. Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, jasa tersebut diberikan baik di dalam atau di luar ruang sidang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Adapun syarat-syarat untuk lolos menjadi seorang advokat adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah seorang sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pasal 3 ayat 1 berbunyi, untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin A, warga negara Republik Indonesia. Poin B, bertempat tinggal di Indonesia. Poin C, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Poin D, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Poin E, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Poin F, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Poin G, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kemudian poin H, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Poin I, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menegaskan bahwa harus berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Maksud dari berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah merupakan lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Demikian yang saya jelaskan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh advokat, baik itu internal dari advokatnya sendiri maupun eksternal advokatnya. Nah, dalam hal ini banyak sekali orang awam atau masyarakat yang berkata bahwa advokat kadang selalu membela orang-orang yang salah agar bisa lepas dari jeratan hukum. Nah, hal itu harus kita luruskan bahwa memang ketika terdakwa itu masuk ke pengadilan, itu belum bisa kita katakan bersalah karena harus ada putusan hakim terdahulu. Namun kita juga harus memahami bahwa itu adalah fakta sejarah, karena banyak advokat-advokat yang disuap, ditangkap gitu untuk bagaimana caranya melobi jaksa dan sebagainya seperti itu. Itu pun harus kita pahami dan pikirkan lagi ke depannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikti Boy Kusuma, NPM saya 191000141. Saya di sini akan menjelaskan tentang kode etik yang dilarang dalam advokat. Pertama, advokat dilarang melakukan suap menyuap. Meski advokat di Indonesia sudah terbiasa dengan kebiasaan suap kecil-kecilan, bukan berarti mereka tidak bisa terjerat hukum. Mereka bisa tetap dinilai melakukan tindak pidana berdasarkan hukum di luar negeri atau hukum yang mengikat kliennya. Yang kedua, advokat dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Karena pada dasarnya, seorang advokat harus bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab baik kepada klien, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. 3. Advokat tidak boleh menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Advokat menjalankan profesi sebatas melakukan upaya hukum, menjalankan kerja-kerja hukum untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak kliennya. Selebihnya, advokat tidak dibenarkan memastikan bahwa
kliennya akan memperoleh kemenangan atas perkara yang sedang ditanganinya. Yang keempat, advokat dilarang membocorkan rahasia klien. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang pertama, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang pertama, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang larangan advokat. Yang kelima, advokat tidak boleh melakukan pekerjaan lain. Karena apabila advokat memiliki pekerjaan lain, maka seorang advokat akan rugi karena akan mengurangi serta tidak akan merdeka dalam menjalankan tugas profesinya, seperti yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Advokat. Yang keenam, tidak boleh memasang tarif kepada klien yang kurang mampu. Karena pada dasarnya advokat adalah suatu profesi yang tujuannya untuk menegakkan hukum, membantu mencari keadilan, serta memberi hak-hak yang dimiliki kliennya. Maka dari itu, apabila ada kasus yang menimpa siapa saja, sudah kewajiban seorang advokat untuk membantu. Yang ketujuh, advokat dilarang mengiklankan dirinya dalam bentuk apapun. Alasannya karena advokat merupakan profesi yang mulia atau officium mobile, sehingga tidak etis apabila seorang advokat menjajarkan diri sendiri atau menawar-nawarkan diri kepada orang yang berperkara atau melakukan perantara. Yang kedelapan, advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena advokat adalah suatu profesi yang pada dasarnya tercantum dan tertera dalam Undang-Undang Dasar, yang tugasnya menegakkan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Apabila advokat bertentangan dengan undang-undang, maka advokat tersebut akan mendapatkan sanksi serta ganjarannya. Terima kasih. Halo, saya Aga Ferdiansyah, NPM 19-1172. Saya di sini akan membahas mengenai hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang profesi advokat. Profesi advokat diperintahkan oleh undang-undang untuk mengawal dan mengawasi proses peradilan atau penegakan hukum agar dapat berlangsung sebagaimana mestinya, hingga tercapainya keadilan dan tidak adanya pelanggaran hak-hak warga negara, khususnya di muka pengadilan. Advokat sebagai profesi terhormat atau dapat dikata officium nobile yang dalam menjalankan profesinya dituntut untuk harus menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila yang tidak membedakan siapapun dan dari kasta manapun demi tegaknya keadilan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang profesi advokat diantara lain, pertama, memberikan konsultasi hukum kepada klien. Yang kedua, membela perkara yang jadi tanggung jawabnya sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh klien kepadanya. Yang ketiga, mewakili dan atau mendampingi klien dalam sidang di pengadilan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Yang kelima, menyusun kontrak-kontrak dalam perjanjian. Selanjutnya, ada perlindungan hukum profesi advokat. Dalam profesinya, advokat berada di bawah perlindungan hukum undang-undang dan kode etik, serta memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, serta keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah profesi penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lain harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi
oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga tertinggi yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota. Yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya, tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Profesi advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari profesi advokat ini diatur di dalam Undang-Undang Advokat, tepatnya pada bab 4. Hak dan kewajiban advokat diatur lebih tepatnya dalam pasal 14 sampai dengan pasal 20. Baik, demikian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Tamami, NPM 19.164 dari kelas D. Izin mempresentasikan tentang sanksi terhadap advokat. Dasar teologis Dewan Kehormatan Advokat memberikan sanksi terhadap advokat yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika profesi advokat berkaitan untuk perlindungan hukum bagi klien atau advokat lain yang dirugikan dan pemberian sanksi guna pembinaan advokat yang melanggar. Lalu, advokat sebagai profesi yang mulia harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik, sehingga apabila melakukan pelanggaran yang merugikan profesi atau klien harus mendapatkan tindakan berupa sanksi-sanksi yang dijatuhkan, juga tidak menghilangkan haknya untuk menjalankan profesi sebagai advokat tersebut. Selanjutnya, selain itu, rasiologi sanksi adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum, khususnya terhadap pihak yang dirugikan, sesuai pendapat Philippus M. Harjon mengenai perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama perlindungan hukum preventif. Adanya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Advokat dan kode etik harus ditaati oleh setiap advokat. Kedua, perlindungan hukum represif. Adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran undang-undang advokat maupun kode etik advokat. Lalu sanksi-sanksi advokat di Indonesia sudah tercantum di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dilanjutkan kepada metode pendekatan, di sini kami melihat bahwa profesi advokat lebih mendekati teori utilitarian, yang mana di definisinya itu untuk mengurangi suatu penderitaan dan memaksimalkan penggunaan atau kebahagiaan. Penderitaan di sini bisa diartikan keburukan yang dimana di dalam hukum itu bisa berarti penderitaan adil dan tidak adil. Sedangkan kebaikan bisa diartikan juga kesenangan yang didapatkan oleh suatu klien dari advokat. Selain itu, teori utilitarian bisa dikaitkan juga dengan kepribadian seorang advokat yang berhubungan dengan perkara dan juga seorang klien. Penanganan perkara di sini bisa dikaitkan dengan definisi utilitarian yang mengenai menjauhkan dan menghindari suatu penderitaan dari adil dan tidak adil. Dapat digarisbawahi mengenai mengurangi penderitaan. Seorang advokat dari tugasnya sudah berhubungan karena di sini tugas dari seorang advokat adalah membela hak yang dimiliki klien dari sanksi hukuman. Dari sanksi hukuman itu bisa termasuk menjadi mengurangi penderitaan seorang klien tersebut. Selain itu, utilitarianisme juga menjadikan keadilan sebagai titik tengah, yang mana seorang advokat juga mencari titik tengah keadilan untuk membela seorang klien. Hal tersebut menjadi alasan mengapa teori utilitarian bisa berhubungan dengan profesi advokat, karena seorang advokat di sini lebih mengutamakan suatu kesenangan klien atau suatu kepuasan terhadap klien tersebut untuk mendapat keadilan dan menjauhi keburukan yang di sini bisa dimaksud dengan penderitaan dari adil dan tidak adilnya. Nama saya Genta Winata, NPM 19.173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pendekatan utilitarianisme dihubungkan dengan profesi advokat.
Menurut mata awam bahwa profesi advokat itu adalah profesi yang mana mereka membenarkan seorang yang salah dan membenarkan kesalahan itu sendiri. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa hal itu telah menjadi suatu kewajiban bagi seorang advokat untuk membela kliennya di mata hukum, dan hal ini telah dibenarkan oleh Undang-Undang Advokat dan Kode Etik dari advokat itu sendiri. Akan tetapi di sini saya akan menggarisbawahi mengenai oknum-oknum advokat yang mana mereka berdalih untuk memenangkan kliennya, akan tetapi mereka melakukan tindakan hukum atau tindak pidana seperti menyuap hakim, jaksa maupun polisi, dan mereka pun menghalang-halangi penyelidikan polisi seperti kasus-kasus yang telah terjadi. Yang mana hal ini jelas bahwa mereka melanggar dari kode etik advokat itu sendiri dan mereka telah melakukan tindak pidana. Terjadinya pelanggaran profesi hukum ini terjadi karena biasanya adanya iming-iming dari klien yang mana bayarannya besar, maupun demi menjaga nama baik reputasi si advokat itu sendiri di masyarakat umum. Yang mana jelas hal ini telah melanggar kode etik itu sendiri. Dan parahnya lagi, mereka mensalahartikan mengenai hak imunitas, yang mana hak imunitas itu seolah-olah mereka tuh menjadi kebal hukum dalam menjalani profesinya. Padahal jika dilihat dari fungsinya sendiri, bahwa perlindungan hak imunitas bagi advokat ini yaitu mereka berhak mengemukakan segala hal secara bebas dan merdeka tanpa rasa khawatir dituduh, dituntut fitnah, atau dipidana hanya karena menolak membuka rahasia kliennya. Sebaliknya, jika advokat tersebut melakukan tindakan tercela, yang mana tindakan tersebut tidak termasuk dalam perlindungan hak imunitas, dengan sendirinya hak imunitas itu tidak berlaku bagi advokat itu sendiri. Jika dihubungkan dengan teori utilitarianisme, bahwa jelas hal ini sangat berbanding terbalik gitu ya, karena menurut utilitarianisme bahwa tujuan hukum itu sendiri untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Memang benar hal ini memberikan kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan bagi siapa? Bahwa pelanggaran hukum itu sendiri. Karena menurut Bentham sendiri, dia berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama, yakni prinsip utilitas. Prinsip ini menuntut agar setiap kali kita menghadapi pilihan dari antara tindakan alternatif atau kebijakan sosial, kita mengambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Jelas dalam prinsip ini bahwa tindakan yang tersebut harus tindakan yang paling baik. Jika dirasa tindakan tersebut memang paling baik bagi orang-orang yang terlibat dan tidak melanggar kode etik, maka tindakan yang dilakukan oleh advokat dalam membela kliennya dapat dibenarkan dan mendapatkan hak imunitas. Jika mendapat poin plus karena telah melakukan profesionalisme dalam profesinya tersebut. Kembali ke kebahagiaan tadi, mungkin memang benar bahwa hal ini terjadi karena adanya pemikiran hedonisme kuantitatif, yang mana paham tersebut yaitu mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif, kesenangan bersifat jasmania dan berdasarkan penginderaan. Jadi mungkin demi memenuhi kesenangan dan kebutuhannya tersebut, mereka rela melakukan pelanggaran kode etik seorang advokat dan melakukan tindak pidana demi mendapatkan bayaran yang besar dari kliennya tersebut, demi berfoya-foya mungkin, atau keliling dunia dan yang lain-lainnya. Maka dari itu, pelajaran yang dapat kita ambil dari permasalahan ini yaitu kita jangan melakukan suatu tindakan melebihi porsinya, karena memang dibenarkan bahwa seorang advokat itu membela kliennya walaupun kliennya tersebut salah di mata hukum. Akan tetapi jika sampai melakukan tindakan pelanggaran atau tindakan pidana seperti menyuap dan yang lain-lainnya, hal itu sangat tidak dibenarkan di mata hukum. Dan walaupun pemikiran-pemikiran dari utilitarisme seperti hedonisme kuantitatif ini baik, akan tetapi jika disalahartikan maka akan bersifat buruk, seperti tadi malah merugikan orang lain gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan advokat. Intinya
meninjau dari sudut pandang deontologi. Nah, jika sebelumnya dipandang dari sudut pandang utilitarian, tapi sebelum itu kita harus paham pula apa itu deontologi ya. Deontologi itu dapat dikatakan sebagai kebalikan daripada apa yang dipahami oleh aliran utilitarianisme dalam hal penjelasan tentang konsepnya. Jadi deontologi itu tidak mempercayai sebuah konsep yang memandang bahwa tujuan itu membenarkan cara. Sedangkan utilitarianisme itu kebalikan daripada deontologi itu. Nah, perbedaan lainnya itu yaitu mengenai perilaku etis ya, di mana utilitarianisme ini lebih berorientasi pada konsekuensi dalam karakter, sedangkan deontologi itu tidak berorientasi pada konsekuensi. Itu sepenuhnya sebenarnya tergantung pada kitab suci ya, bisa kita katakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa deontologi itu mengikuti aturan perilaku atau aturan moral dan intuisi. Penting juga untuk diketahui bahwa deontologi itu menekankan penting etis daripada tindakan dan konsekuensinya. Salah satu prinsip terbaik yang termasuk dalam aliran pemikiran deontologi ini adalah setiap tindakan itu harus bercirikan moralitas. Jadi moralitas suatu tindakanlah yang dapat menentukan moralitas hasilnya. Nah, deontologi itu mengatakan bahwa jika suatu tindakan bersifat moral, maka hasilnya pula akan tidak bersifat moral gitu atau tidak etis. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang penting yang ditetapkan oleh aliran pemikiran etika yang disebut deontologi. Deontologi itu kan mempertimbangkan kode etik yang diterima secara universal, sedangkan utilitarianisme itu tidak mempertimbangkan kode etik yang diterima secara universal. Nah, lalu bagaimana dengan permasalahan yang dihadapi advokat gitu, baik dari internal advokat itu sendiri, pandangan masyarakat ataupun pihak-pihak yang memakai jasa advokat hanya untuk kepentingan sendiri tanpa memandang rasa keadilan. Nah, hal umum yang banyak kita ketahui itu kan adalah statement dari masyarakat awam memang yang tidak mengerti, yang selalu mengatakan bahwa advokat itu katanya kadang selalu membela orang yang salah agar bisa lepas dari jeratan hukum. Meski itu memang datangnya dari orang awam, namun harus kita pahami pula sebenarnya bahwa pemikiran tersebut terkadang muncul itu dari fakta sejarah, seperti adanya advokat yang ditangkap karena menyuap hakim atau jaksa agar supaya klien yang dibela itu lolos dari jeratan hukum. Kita semua ketahui pula bahwa hal tersebut memang hanyalah oknum gitu, satu dari sekian banyak advokat yang melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir hal tersebut. Namun hal itu harus pula menjadi introspeksi sebenarnya bagi kalangan advokat itu sendiri. Nah, apa hubungannya gitu dengan teori deontologi dengan permasalahan tersebut? Jika kita bayangkan gitu, manusia itu layaknya seperti sains alam, di mana wajib untuk teratur agar terwujudnya kedamaian dunia gitu. Maka hal ini berlaku pula khususnya dalam profesi advokat. Seorang advokat itu harus mengibaratkan seperti sains alam gitu, di mana wajib mengikuti aturan yang berlaku bagi profesi advokat agar terciptanya keteraturan dan terwujudnya kedamaian dunia. Bisa dibayangkan gitu betapa kacaunya jika seorang advokat bekerja sendiri tanpa mengikuti aturan yang ada. Agar supaya hal tersebut dapat terwujud, maka kita dapat merumuskan hal tersebut ke dalam dua formula yang terdapat dalam teori deontologi ini. Yang pertama yaitu formula universalitas. Maksudnya, mari kita bayangkan jika semua advokat itu melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak mengerti undang-undang advokat, kode etik advokat di seluruh dunia dan dalam waktu yang sama. Maka apa yang akan terjadi dan dihasilkan dari perbuatan tersebut? Kalau yang dihasilkan kekacauan, tidak etis, tidak bermoral, maka itu tidak untuk dilakukan gitu jika hasilnya buruk. Namun jika yang dihasilkan itu keteraturan, maka itu perbuatan yang baik, etis, bermoral, maka wajib untuk dilakukan. Nah, kemudian kita tinjau dari formula itu yang pertamanya tadi, yang kedua formula yang disebut dengan golden mean. Nah, bisa kita bahasakan dalam dua frase. Yang pertama frase positif, jadi misalkan seperti lakukanlah yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Nah, maksudnya jika kita ingin orang lain itu melakukan sesuatu yang sesuai melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, maka lakukanlah apa yang orang lain harapkan pada kita. Itu yang pertama. Yang dalam frase negatif, jika tidak ingin dibohongi orang, maka ya jangan berbohong. Maksudnya ya itu, jika kita tidak ingin dibohongi, didustai oleh orang lain, maka kita pula tidak boleh berdusta, berbohong kepada orang lain.
Nah, hal ini dapat diberlakukan sebenarnya dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Jika kita tidak ingin muncul stigma yang buruk meskipun itu datangnya dari masyarakat awam akibat melanggar hukum dan kode etik profesi advokat, maka kita itu tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat, agar supaya stigma itu tidak muncul atau mungkin tidak semakin keras dikatakan oleh masyarakat. Nah, maka jika advokat ingin agar yang datang kepadanya hanya mencari perlindungan hukum, bantuan hukum dengan tujuan mencari keadilan, tanpa meminta untuk melakukan pelanggaran hukum, maka advokat juga harus bekerja secara tulus sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku. Karena setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Yang pelaksanaannya memang diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi mana ia berasal, yang pada saat mengucapkan sumpah tersirat pengakuan dan kepatuhan terhadap kode etik advokat yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berada dalam penghujung presentasi. Adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah sebagai berikut. 1. Profesi hukum advokat merupakan profesi yang memberikan jasa bantuan hukum baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. Kedua, permasalahan yang sering dihadapkan pada profesi advokat yaitu sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena dianggap membela orang yang salah, serta advokat yang tidak dapat membedakan mana perilaku membela hak-hak kliennya atau hanya mengikuti keinginan kliennya saja. Kemudian yang ketiga, adapun dalam profesi advokat, untuk menjalankan profesinya diatur oleh kode etik. Kemudian, profesi advokat lebih mendekati pada teori utilitarianisme karena di dalam definisinya sendiri dijelaskan untuk mengurangi sebuah penderitaan dan memaksimalkan kebahagiaan. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.